Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ayo Ngopi Podcast yang membahas pemilu dan pilkada. Saya Anita dan hari ini kita akan membahas kegiatan Sosdikli Parmas pasca pemilu dan pilkada 2024 bersama Pak Edison. Senang sekali bisa menghadiri Pak Edison di episode kali ini. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Jambi, Divisi Sosdikli Parmas dan SDM periode 2023 sampai dengan 2028. Di episode kali ini kita akan membahas kegiatan Sosdikli Parmas pasca pemilu dan pilkada 2024. Adapun yang akan dibahas adalah yang pertama, kegiatan Sosdikli Parmas pasca pemilu dan pilkada 2024. Yang kedua, konsep dan strategi khusus Sosdikli Parmas pasca pemilu dan pilkada 2024. Siapkan dirimu untuk menyimak topik yang menarik ini. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan share podcast ini di Ayo Ngopi agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kamu juga bisa mengikuti kami di media sosial KPU Bungo, website, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube untuk update terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai episode kali ini. Selamat datang Pak di KPU Kabupaten Bungo. Selamat apa kalau jawabannya kalau selamat datang tuh? Terima kasih Anita. Saya panggil Ayu biar lebih ini dah. Boleh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan karir episode sebagai penyelenggara pemilu hingga menjadi anggota KPU Provinsi Jambi, Pak? Ya, kalau berbicara tentang pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, tentu harus kilas balik dulu tentang sejarah sebagai penyelenggara pemilu untuk saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu masyarakat Bungo pada khususnya dan juga masyarakat Jambi pada umumnya yang bisa menyaksikan Ayo Ngopi bersama podcast KPU Kabupaten Bungo. Mungkin sedikit perkenalan, karena kan kalau tak kenal itu maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, Pak. Cinta. Ngeri juga, Rak. Iya. Jadi nama saya Edison. Kalau lahir itu di Jambi, tepatnya di Kumpe Ulu. Nah, yang dulu banyak duku, sekarang sudah banyak habis gitu kan. Saya lahir sekitar 46 tahun yang lalu dan mulai berkiprah sebagai penyelenggara pemilu itu mulai tahun 2013. Nah, tahun 2013 kebetulan pada tahun 2013 itu langsung dipercaya dan diamanakan menjadi Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi.
Nah, kemudian lanjut di periode kedua, terpilih lagi sebagai anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah. Dan untuk periode 2023, 2028, alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anggota KPU Provinsi Jambi. Sementara kalau sebelumnya pengalaman kepemiluan saya itu pernah waktu mahasiswa menjadi anggota Amprel tahun waktu pemilu tahun 99. Waktu itu kan masih kuliah. Masih kuliah Pak ya? Iya. Mahasiswa Pak? Masih muda-muda. Iya. Tapi sekarang masih muda juga. Oh iya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi itu pengalaman kepemiluan saya. Yang jelas, alhamdulillah semuanya kan takdir Allah. Yang penting kita jalani, dan mungkin kalau saya kilas balik ke belakang, yang jelas insya Allah saya tidak neko-neko saat menjadi penyelenggara pemilu. Setiap hari kalau boleh pakai pantun sedikit itu kan, Boleh Pak, silakan. minum jamu kaget beda. Sekarang juga ada apa-apa Pak? Gak ada apa-apa ya? Iya. Saya tuh lupa pantunnya tuh. Kaget bela, kaget kalau ingat kita sampaikan pantunnya. Untuk yang terakhir kali Pak ya. Dari kilas balik yang saya rasakan, untuk bekerja itu kita harus total, karena kewajiban kita itu masuk kerja setiap hari, maka pastikan kita bisa masuk kerja setiap hari, sehingga ke depan Allah juga akan memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kita layak untuk mendapatkan amanah darinya. Amin, amin ya robbal alamin Pak. Seperti kita ketahui, saat ini tahapan pemilu dan pilkada 2024 telah selesai dilaksanakan, dan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bungo untuk Pileg adalah 84,43% dan Pilbub 74,88%. Bagaimana pandangan Pak Edison terkait tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bungo ini, Pak? Ya, kalau kita lihat partisipasi pemilih di Kabupaten Bungo baik dalam Pileg maupun Pilkada berada di tengah-tengah ya. Kalau di Pileg sesuai data yang kami punya itu Kabupaten Bungo ini masuk di 5 besar. Yang paling tinggi itu kan Kerinci. Kerinci ya. Kemudian Merangin, Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk Pilkada yang paling tinggi itu Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Bungo berada di peringkat ke-6. Ke-6. Dari 11 kabupaten kota Pak ya? Dari 11 kabupaten kota. Iya. Nah, jadi berada di tengah-tengah. Ya, saya pikir lumayan, dan untuk secara nasional partisipasi tersebut di atas rata-rata nasional kan. Karena untuk pilkada itu kalau nggak salah 71% rata-rata nasional. Sementara Bungo sudah 74%. Bahkan juga di atas rata-rata provinsi. Provinsi itu 72%. Jadi lumayan, meski begitu tetap harus kita lakukan evaluasi agar ke depan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada itu lebih meningkat lagi. Kenapa? Karena legitimasi suatu pemilihan itu kan salah satu tolak ukurnya adalah kehadiran atau partisipasi masyarakat di TPS. Di TPS. Iya, jadi tentu kita sebagai penyelenggara pemilu harus berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam pemilu maupun pilkada. Iya. Tentu untuk meningkatkan hal tersebut tidak cukup
KPU saja, Bawaslu saja untuk bekerja meningkatkan partisipasi pemilih tersebut, harus juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Masyarakat juga Pak ya? Dengan masyarakat, dengan organisasi-organisasi yang peduli tentang kepemiluan, kemudian dengan pemerintah daerah, dan dukungan pemerintah-pemerintah lainnya gitu kan. Iya Pak. Boleh dijelaskan konsep kegiatan Sosdikli Parmas yang dilakukan pasca pemilu dan pilkada 2024 ini Pak Edison? Oke. Seperti yang kita ketahui, sosialisasi itu kan ada 3 tahap yang ada 3 tahap saat melakukan sosialisasi. Yeah. Yang pertama ada namanya pre-elected, sebelum tahapan pemilu dimulai. Kemudian pada saat pemilu berlangsung atau tahapan pemilu berlangsung, yakni dinamakan dengan elected. Kemudian post-elected yang ketiga, setelah pemilu atau pilkada selesai. Jadi sosialisasi atau pendidikan pemilih kepada masyarakat itu harus kontinu, berkesinambungan, tidak terputus hanya pada saat pemilu saja atau pilkada saja sosialisasi atau pendidikan pemilih kepada masyarakat itu dilakukan. Tapi memang harus secara kontinuitas, secara berkesinambungan kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Biar masyarakat lebih tahu Pak ya? Iya, agar pertama masyarakat lebih memahami dan menyadari bahwa negara kita ini kan negara demokrasi. Iya, Pak. Dan pemilu itu sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi tersebut. Nah, tentu untuk mencapai kondisi pemilu yang benar-benar baik, tentu masyarakat semuanya harus memahami apa itu pemilu, kemudian bagaimana menyalurkan suaranya dengan baik dan benar, apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, tentu harus kita sama-sama pahami. Dan untuk tugas itu, KPU tentu harus bekerjasama dengan pemerintah, dengan organisasi-organisasi yang peduli tentang kepemiluan, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya, untuk menyampaikan hal-hal tentang kepemiluan tersebut. Baik Pak, apa saja kegiatan-kegiatan Sosdikli Parmas pasca pemilu dan pilkada 2024 ini Pak Edison? Ya, pasca pilkada dan juga pemilu sebelumnya, orang masyarakat tentu banyak berpikir, wah KPU Bawaslu ini nggak ada kerja lagi nih gitu kan. Nah, makanya perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU, kemudian Bawaslu, DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu tentu terus melaksanakan kerja-kerja yang memang sudah diatur sesuai dengan regulasi. Untuk KPU sendiri kan yang pertama tugasnya adalah melakukan pemutakhiran pemilih, data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, dan itu sekarang posisinya saat ini sedang berlangsung. Insya Allah hari ini tanggal 2 Oktober tahun 2025 di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi itu akan melaksanakan pleno di tingkat kabupaten kota untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas lainnya. Tugas lainnya ini adalah salah satunya memberikan pendidikan politik ataupun pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, untuk melaksanakan hal ini, terutama
kami di KPU Provinsi Jambi itu sudah melakukan beberapa memorandum of understanding, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ternama di Jambi, yang nanti selanjutnya akan dilakukan perjanjian kerjasama setelah MOU tersebut, baik oleh KPU Provinsi Jambi sendiri maupun oleh KPU Kabupaten Kota yang ada dalam lingkup Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Nah, di samping kita juga mendorong KPU Kabupaten Kota juga melakukan kerjasama atau MOU dengan perguruan tinggi ataupun dengan organisasi ataupun lembaga lainnya yang ada di daerah, sehingga nanti setelah MOU dilaksanakan, kerjasama dilaksanakan, lebih mudah dalam melakukan penetrasi untuk sosialisasi nantinya, salah satunya gitu kan, dan juga bidang-bidang lainnya selain sosialisasi. Nah, selain itu yang sekarang kita lakukan untuk menyampaikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat, yang pertama adalah melakukan sosialisasi melalui media sosial. Media sosial, Pak ya? Iya, media sosial. Dari Facebook, Instagram, X, kemudian TikTok, YouTube, kemudian juga ada lima. Kemudian dari website juga kita sampaikan informasi-informasi kepemiluan dan juga pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui media-media sosial tersebut. Kenapa melalui media sosial? Karena pertama, kebetulan sekarang kan kita dalam tahap masalah anggaran ini apa namanya? Efisiensi anggaran. Iya. Nah, ya kan? Karena efisiensi tentu kita harus menyesuaikan pola sosialisasinya nih. Harus berbasis non-anggaran. Salah satunya melalui media sosial yang kita punya. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama kita ketahui bahwa data pemilih kita pada saat pileg maupun pilkada yang lalu itu hampir didominasi oleh pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, pemilih pemula dan pemilih muda ini rata-rata mereka melek teknologi. Iya. Jadi mereka rata-rata punya media-media sosial. Selain mereka juga melihat media-media mainstream yang ada di internet gitu kan. Jadi sasaran kita lebih banyak juga ke sana gitu kan. Kenapa pemilihan media sosial kita pilih untuk melakukan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita melakukan sosialisasi dengan tatap muka atau langsung. Nah, salah satu hal yang mungkin sangat luar biasa menurut kami yang sudah dilakukan KPU Bungo, yakni sudah ada sekolah pemilu. Iya, sekolah pemilu, Pak. Sekolah pemilu di Bungo, memberikan pendidikan pemilu kepada peserta. Meskipun baru awal dan pesertanya masih sedikit, tapi tidak masalah. Karena insya Allah nanti dengan berkembangnya keilmuan tentang kepemiluan, kemudian berkembangnya juga pemahaman masyarakat, insya Allah ke depan sekolah pemilu ini juga akan berkembang dengan baik. Amin. Harapan kita. Amin ya robbal alamin, Pak. Nah, itu salah satu yang luar biasa, karena di Jambi ini baru di Bungo yang ada Sekolah pemilu. sekolah pemilu. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke. Kalau di KPU Provinsi, kami hampir setiap minggu itu ada pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswa magang
yang berkisar 20-an orang itu, karena menjadikan mereka sebagai agent of change gitu kan, agen perubahan yang nanti mereka bisa juga menyampaikan minimal kepada keluarga, kepada teman atau Tetangga sekitar. sekitarnya. Iya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi dengan sosialisasi berbasis non anggaran ini, nah itu yang kita lakukan saat ini. Ya mudah-mudahan ke depan kita berharap ada sedikit anggaran sehingga pola sosialisasinya itu lebih mengena. Karena yang selama ini kita lakukan karena sosialisasinya berbasis non anggaran, itu kita mengajak teman-teman KPU Kabupaten Kota yang pertama melakukan sosialisasi melalui kegiatan upacara di sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka ataupun lainnya di sekolah dan juga di kampus-kampus nantinya kan. Nah, itu yang kita lakukan. Sementara kalau mungkin nanti ada anggarannya, mungkin bisa kita buat diskusi di kelas atau di ruang-ruang tertentu yang komunikasinya tidak satu arah, tapi bisa dua arah gitu kan. Kalau selama ini yang kita lakukan sosialisasinya hanya berbentuk komunikasi satu arah. Karena kalau untuk dua arah tentu memakan waktu dan tidak hanya ngomong saja gitu. Ada yang harus dikunyah. Ada snack ya Pak ya? Ada snack, ada minum gitu kan. Nah itu yang dibutuhkan kalau kita melakukan sosialisasi yang membutuhkan waktu yang lama. Sementara kalau menjadi pembina upacara, kita menyampaikan sosialisasi di kegiatan tersebut paling hanya butuh waktu 10-15 menit. Dan sebenarnya kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh KPU saja, tapi juga dilakukan oleh pramuka, kemudian oleh kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Nah, kita juga berbarengan melakukan hal tersebut. Insya Allah kita mengajak juga teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk selalu berinovasi dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ini kepada masyarakat agar masyarakat kita lebih tercerdaskan. Jadi bukan sekarang ini kurang cerdas, tapi memang sudah cerdas, tapi menjadi lebih cerdas. Menjadi lebih cerdas lagi. Iya. Dalam melaksanakan kegiatan Sosdikli Parmas ini tentu menghadapi hambatan dan tantangan. Bagaimana Pak Edison menyikapi hal ini, Pak? Ya, tentu kalau saya bilang itu untuk naik kelas itu tentu harus melalui ujian gitu kan. Dan dalam hidup kita memang harus melewati tantangan, hambatan ataupun masalah. Nah, begitu juga dalam sosialisasi tentu banyak hambatan-hambatan. Yang pertama yang sudah kita lakukan saat ini seperti kegiatan upacara Senin gitu kan. Nah, salah satu hambatannya tentu cuaca. Kalau pada saat jam 7 pagi itu hujan lebat, tentu kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian yang tadi sudah sempat kita singgung juga nih, hambatan lainnya agar komunikasinya itu tersebut lebih hangat, komunikasinya berjalan dua arah sehingga ada diskusi dan lebih mengena dan lebih tepat. Tentu masalah anggaran juga. Anggaran, iya. Nah, kalau hanya komunikasi satu arah mungkin tidak banyak yang ditangkap oleh peserta yang mendengarkan sosialisasi tersebut. Tapi kalau ada diskusi, mereka bertanya tentang kepemiluan, tentang demokrasi, nah tentu akan lebih melekat di hati mereka nantinya. Iya. Itu beberapa tantangan. Nah, makanya kita berupaya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, misalnya dengan perguruan tinggi, kemudian dengan sekolah.
kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan Kemenak yang menaungi beberapa sekolah gitu kan, dan pesantren. Kenapa target kita saat ini lebih dominan, lebih banyak ke pemilih pemula atau pemilih muda? Karena memang pemilih pemula atau pemilih muda ini kan generasi penerus bangsa ke depan. Betul, Pak. Mereka masih putih gitu kan, Iya. belum ternoda, masih suci, sehingga harus kita berikan edukasi sebaik mungkin tentang demokrasi dan pemilu di negara kita ini. Karena memang harus kita akui dalam pemilu maupun pilkada yang lalu ada hal-hal dalam tanda kutip itu berbau negatif gitu kan saat pemilu maupun pilkada yang lalu, dan itu harus kita cegah agar tidak menular ke pemilih pemula atau pemilih muda tadi. Iya. Nah, selain itu mereka juga kita siapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kalau untuk menjadi pemimpin yang baik itu tentu harus menjadi pemilih yang baik. Iya, betul. Kan kalau jadi pemilihnya saja sudah tidak baik, tentu ketika dia jadi pemimpin tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Karena pemimpin itu kan sebenarnya cerminan dari masyarakatnya. Nah, ketika pemimpin ini korup, itu adalah cerminan masyarakatnya juga korup. Itu menurut bukan kata saya. Iya. Tapi menurut ahli kan. Ahli ya. Kenapa? Karena ketika pemimpinnya korup, berarti pada saat pemilihannya lalu memberikan money politik misalnya, karena masyarakatnya menerima money politik tersebut, artinya korup kan, korupsi Korup, ya. dilakukan oleh masyarakat. Nah, hasilnya ya pemimpinnya juga akan korup. Seperti itu. Jadi kita harus pertama menyadari terhadap diri sendiri dulu, kemudian secara bersama-sama sadar bahwa saat memimpin itu kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas itu pertama paham rekam jejak dari calon pemimpin yang akan dipilih, kemudian tahu program-program, visi misi dari calon pemimpin tersebut, menghindari money politik, kemudian menghindari kekerasan atau pemaksaan kehendak untuk memilih calon-calon tertentu. Calon-calon tertentu ya. Iya. Ini panjang lebar nih. Panjang lebar ya, Pak. Boleh tak? Boleh, Pak, silakan diminum loh, Pak. Kopinya, Pak. Wah, ini memang enak nih lah kopi bungo. Mantap, Pak ya. Mantap. Kopinya kopi Jambi, tapi dibikinnya di Bungo. Iya. Mantap. Silakan Pak Edison untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Oke. Warga Bungo yang luar biasa, kemudian masyarakat Jambi pada umumnya, tentu kami sebagai penyelenggara pemilu akan berupaya memberikan yang terbaik agar demokrasi serta pemilu di negara kita ini berjalan dengan baik dan benar, berada di relnya gitu kan. Nah, kami selain selalu melakukan evaluasi baik sebagai penyelenggara pemilu maupun terhadap program-program yang memang sudah diamanahkan oleh regulasi kita, oleh undang-undang untuk kami jalankan. Nah, salah satu yang kami jalankan saat ini adalah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat. Tentu seperti yang kami sampaikan tadi, karena pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat, tentu kita berharap kita semuanya menyadari sebagai masyarakat Indonesia harus menjadi pemilih yang cerdas agar melahirkan Pemimpin yang berkualitas ke depan. Nah, jadi pastikan kita semuanya sadar tentang pemilu yang baik, demokrasi yang baik, agar ke depan Indonesia yang sudah
memberikan target di tahun 2045 sebagai Indonesia Emas. Indonesia Emas. Nah, satu lagi, kenapa target kita pemilih pemula atau pemilih muda? Karena pemilih pemula ini mereka bisa siap menjadi pemimpin bangsa 20 tahun yang akan datang. Sekarang tahun 2025, tahun 2045 berarti 20 tahun yang akan datang, mereka inilah yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin saat ini. Iya, betul. Nah, di Indonesia Emas kita harapkan dengan semangat penyelenggara pemilu yang luar biasa, baik di pusat, di KPU Republik Indonesia, di provinsi maupun kabupaten kota, secara bersama-sama memberikan pendidikan politik yang baik, sehingga lahirlah generasi emas tahun 2045 tersebut, sehingga Indonesia Emas tercapai, masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Amin. Amin. Pantun terakhir, Boleh Pak, silakan. minum jamu pakai motor. Cakep. Cakep. Kalau mau maju, rajin ke kantor. Cakep. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Edison atas waktu dan sharing yang luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait pemilu dan pilkada untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus ikut podcast KPU Bungo, Ayo Ngopi ini, dan nantikan episode menarik lainnya. Jangan lupa Sobat Pemilih untuk like, subscribe, komen, dan share channel YouTube KPU Kabupaten Bungo agar tidak ketinggalan postingan-postingan seru lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.